sebelum kita membahas lebih lanjut, sudah siap? Bukunya sudah disiapkan? Oke, sudah. Sebelum kita ke materi sistem pencernaan, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, siapa? Suhu. Dan kalau baik, kemarin minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang suhu dan kalori, di mana materi tersebut sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi baru tentang sistem pencernaan, lebih tepatnya pada bab nutrisi. Nah, tadi sudah sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan kuis terlebih dahulu. Nanti kita ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit ya. Bisa semuanya sudah dikumpul? Baik, kita akan memulai pembelajaran. Dilihat di depan. Tadi sudah sarapan atau belum? Belum ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang makanan, lebih tepatnya lagi ke nutrisi. Coba ini apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Instan. Ini instan itu termasuk apa? Ya, makanan siap saji, makanan yang akan kita lakukan penyelidikan sederhana tentang gizi yang terkandung dalam makanan, apakah gizi tersebut akan mencukupi kebutuhan atau tidak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah melakukan pembelajaran, kalian harus bisa mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia secara mandiri. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan fungsi jenis zat makanan bagi manusia secara baik dan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kandungan zat makanan pada makanan secara teliti. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran ada 4 kali penilaian. Tadi sudah penilaian pertama, sudah pretest. Nanti saya juga akan menilai asesmen profil pelajar Pancasilanya. Kemudian asesmen kinerjanya. Nanti setiap kelompok akan presentasi, kemudian terakhir nanti akan melakukan post test dengan nilai soal yang sama. Nah, sebelum kita kerja, kita amati dulu. Silakan diamati videonya, nanti saya akan. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah terhadap pasangan meski usianya sudah menginjak 3 tahun, namun berat badannya hanya berbobot 7 kg. Tadi ada 2 hal yang sangat bertolak belakang. Ada si Arya yang di situ mengalami obesitas, dan satu lagi mengalami gizi buruk. Nah, ada yang tahu kenapa kira-kira seseorang itu bisa mengalami obesitas? Ada yang tahu? Ya. Apa yang keras? Pola makan tidak teratur. Nah, pola makan tidak teratur. Kemudian ada jawaban lain dari teman-teman yang lain. Mengapa seseorang dapat mengalami obesitas? Apilio? Sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, semuanya nanti jawabannya akan benar atau salah nanti kita akan buktikan
dimasukkan di dalam pendidikan. Kemudian selain obesitas tadi juga ada gizi buruk. Nah, kira-kira kenapa seseorang bisa mengalami gizi buruk? Ada yang tahu? Seseorang bisa mengalami gizi buruk? Ya, Fadil. Yang keras? Tidak mendapatkan protein yang cukup. Baik. Jawabannya sudah bisa diterima. Nah, seseorang bisa mengalami obesitas ataupun gizi buruk itu erat kaitannya dengan apa yang mereka konsumsi dalam setiap hari. Nah, pada sesi kali ini nanti ke depan kita akan melakukan penelitian sederhana apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi kebutuhan seseorang sehingga agar terhindar dari obesitas dan gizi buruk. Sebelumnya silakan kalian membentuk 5 grup atau 5 kelompok. Silakan kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Baik, semuanya sudah? Oke. Kita akan mencoba dibuka LKPD-nya. Kalian sudah ada 2 bahan makanan. Di situ nanti kalian amati makanannya di informasi nilai gizinya. Kemudian nanti hasilnya silakan dimasukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Kemudian di situ ada 2 tabel, setiap makanan dimasukkan. Hasilnya nanti ditulis di tabel, kemudian disalin ke kertas plano untuk melakukan presentasi kalian. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mari kalau tidak ada silakan diselesaikan untuk penyelidikan. Kalau tidak ada dibuat 0. Baik, sudah. Di makanan sampingnya juga di itu baru samping yang ininya dimasukin ke tabel yang kedua, tabel kedua. Nah, ya makanan. Sekarang kembali ke meja, kembali ke kursinya masing-masing. Sambil diselesaikan di kursi. Baik, kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Silakan. Kelompoknya Evan ya. Ya silakan. Kasih semangat dulu. Kelompoknya Evan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya di sini akan mempresentasikan sistem pencernaan yang akan disampaikan Pak. Pencernaan kali ini kita membahas tentang gizi buruk. Simpulan penyebab gizi buruk karena kekurangan nutrisi protein
yang lain kalau ingin bertanya. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 silakan. Silakan kembali kasih plus yang meriah untuk silakan kelompok selanjutnya. Siap, maju. Kelompok lain siapkan pertanyaannya. Kesimpulannya. Solusinya agar tidak dari gizi buruk adalah apa itu tadi? Makan bernutrisi dan bermanfaat. Silakan kasih plus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok lain kalau ada pertanyaan. Apakah sarden dan mie instan sudah mencukupi gizi seimbang pada sehari-hari? Apakah tadi 2 makanan yang telah dimiliki sudah mencukupi kebutuhan hari-hari kita? Apa? Belum. Kenapa? Dari kelompok 2 jawabnya belum. Kenapa belum? Ini sudah sesuai dengan kebutuhan kalori harian kita belum? Belum ya. Jadi sarden dan mie instan tadi belum mencukupi kebutuhan karena nilainya masih lebih kecil atau kurang dari yang kita butuhkan dalam sehari. Baik. Kasih plus lagi untuk kelompok 2. Silakan. Ditutup. Waalaikumsalam. Baik. Kasih plus untuk 2 kelompok yang sudah maju. Nah, dari hasil penyelidikan tadi kita mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu membutuhkan yang namanya nutrisi. Nutrisi itulah yang akan diubah oleh tubuh kita menjadi energi. Apa saja sih nutrisi yang diberikan oleh tubuh tadi? Di antaranya yang ada di dalam kandungan makanan tadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan ada vitamin dan kecukupan gizi harian dunia. Kalian umur berapa? 14 tahun laki-laki berarti ini. Berat dengan berat badan 50 nih, kebutuhan kalorinya 2400. Sedangkan tadi mie instan tadi berapa kalori? 340. Tadi kemudian bahan makanan yang berapa kalori? Tadi yang berapa? 70. Jadi apakah mencukupi? Tadi pertanyaan kelompok, apakah mencukupi dengan makan itu? Mencukupi atau tidak? Tidak. Kebutuhannya adalah 2400. Kalau kebutuhan kalori ini tidak tercukupi, maka akan menjadi gizi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham? Paham ya? Nah, baik. Kalau sudah paham, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan kuis kembali dengan soal yang sama. Nanti diharapkan hasilnya harus lebih baik dari yang tadi ya. Silakan dikerjakan lagi. Apakah ada perubahan? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan kelompoknya. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
selesai sebelum Bapak tutup. Tadi pembelajarannya sudah bagus, sudah sangat baik, terutama tadi yang mengonsultasi sudah sangat baik. Kemudian hanya saja tadi kurang aktif ya. Besok di pertemuan selanjutnya silakan nanti kalau ada temannya presentasi silakan wajib untuk bertanya. Kemudian kalau kurang jelas juga ditanyakan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini bagaimana rasanya? Apakah senang